Ya, sebelum Ibu mulai, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan keyakinan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Kita akan menyanyikan lagu nasional yang berjudul Dari Sabang Sampai Merauke. Dalam hitungan ketiga, mulai. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke Nah, apa kalian masih semangat? Masih. Kita semangat dulu dong. Ayo, 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, di sini Ibu mau menyuruh kalian. Kalau Ibu bilang mana suaranya, kalian bilang di sini. Bisa? Bisa. 1, 2, 3. Mana suaranya? Di sini. Oke, lanjut. Kita akan belajar tentang aturan di rumah dan aturan di sekolah. Sebelumnya, ada yang tahu nggak apa itu aturan di rumah dan aturan di sekolah? Ayo, yang tahu ke tangan. Boleh. Aturan di sekolah itu aturan yang wajib ditepati atau dipatuhi di sekolah. Beri aplaus untuk Dewi. Nah, tujuannya itu untuk melalui pengamatan media atau hal reporter. Nanti Ibu akan membagikan ini. Nanti kalian akan maju satu-satu. Yang kedua, mengklarifikasikan 10 jenis aturan di rumah dan di sekolah dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik mampu menjelaskan dua manfaat mematuhi aturan bagi ketertiban bersama. Yang ketiga itu, peserta didik menunjukkan sikap mandiri dan disiplin melalui praktik langsung pemilihan aturan. Ibu lanjut ke kalian tahu nggak ini nih aturan di mana? Di sekolah, di rumah. Yang kedua, di Di rumah, rumah. yang ketiga, di Di sekolah. sekolah. yang keempat, Di rumah. Oke, di sini kalian udah paham ya. Sekarang Ibu bagikan 4 kelompok dan nanti maju satu-satu untuk menjepit di hanger. Jadi kelompoknya 1, 2, 3, 4. Mengerti? Mengerti, Bu. Oke. Yang kelompok pertama boleh maju 1 perwakilan. Gimana caranya? Ini. Oh. Mengenakan seragam merah putih dengan lengkap. Sekolah. Selanjutnya kita beri applause untuk yang maju. Nah, di sini itu lanjut.
bawa ke sini. Yang pertama, merapikan bantal dan selimut setelah bangun. Itu tempatnya di rumah apa di sekolah? Rumah. Kalian jawab sendiri dong. Oh iya Bu. Oh, masih dikumpulin besok. Iya. Terus yang kedua, meminta izin jika ingin keluar kelas. Yang ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, mencuci tangan sebelum makan siang. Yang kelima, mematikan lampu kamar saat pagi hari. Semua sudah? Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Tidak Ibu. Sudah Ibu, sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas materinya sampai di sini, Ibu harap materi yang Ibu sampaikan bisa ditanamkan di diri kalian sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vidya Putrayani dengan NPM 2354090. Di sini saya akan mengajar mata pelajaran IPAS dengan materi bagian tubuh-tumbuhan untuk kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian? Baik. Oke. Di sini ada yang tidak hadir? Enggak ada. Tidak ada. Coba dilihat kanan kirinya ada sampah nggak, dibersihin dulu sebelum belajar. Banyak Bu, semua. Oke, sebelum belajar kita akan menyanyikan lagu nasional agar kita mewujudkan semangat nasionalisme. Yuk, kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke. Oke. Nah, kalian tadi berangkat sekolah melihat apa di kanan kiri kalian? Motor. Oke, tangan. Kayu. Masih banyak pohon kan di kanan kiri kalian? Iya. Pohon itu sangat berfungsi di kehidupan kita. Banyak sekali manfaatnya dan memiliki bagian-bagiannya kan? Bagian pentingnya. Ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan beserta fungsinya. Jadi tujuan kita pembelajaran hari ini adalah untuk mengetahui bagian tubuh tumbuhan dan fungsinya. Sebelum itu kita melakukan ice breaking dulu ya agar kita fokus. Kalau ibu bilang tepuk 1, kalian tepuk 3 kali. Kalau ibu bilang tepuk 2, kalian tepuk 1 kali. Kalau ibu bilang tepuk 3, kalian nggak usah tepuk. Paham? Paham. Oke. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 1. Mbak Lisa, ayo Mbak Rosen. Oke. Nah, langsung saja ini Ibu masuk ke dalam materi pembelajaran kita, yaitu mengenal tentang bagian tubuh tumbuhan. Ada yang sudah tahu nggak apa aja bagian tubuh tumbuhan? Bunga. Oke, yuk kita simak dulu videonya ya agar lebih paham. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Apa saja sih bagian tubuh tumbuhan? Yuk kita bahas bersama. Yang pertama ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang berada di dalam tanah. Sebagai jalan pengangkut air serta zat makanan. Jadi fungsi bunga yang pertama sebagai alat perkembangbiakan, yang kedua sebagai pembentukan biji, yang ketiga melindungi organ reproduksi, yang ketiga sebagai sumber makanan. Dan di dalam buah terdapat biji. Biji adalah bakal dan menyediakan nutrisi bagi embrio saat tumbuhan baru mulai tumbuh.
Nah, itu tadi adalah bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga teman-teman paham ya. Nah, oke. Kalian tadi udah menyimak kan video tentang bagian tubuh-tumbuhan dan fungsinya? Sudah, Bu. Jadi kalian tahu kan apa aja bagian tubuh-tumbuhan? Nah, Ibu punya yang namanya tumbuhan. Ini gambar tumbuhan. Tadi yang pertama ada apa? Yang bagian akar. Akar ini berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah, lalu disalurkan pada batang. Setelah batang pada batang, batang menyalurkan melalui ke atas, diangkut sampai ke apa ini? Daun. Lalu ke yang nomor 4 apa? Bunga. Yang nomor 5? Jadi fungsinya yaitu tadi menyerap air dari tanah, lalu batang untuk menopang tumbuh-tumbuhan agar tetap berdiri kokoh. Oke. Terus daun untuk apa? Tahu nggak? Fotosintesis. Betul, Mbak Nisa. Lalu ada bunga buat apa? Tadi. Sebagai alat perkembang Biak. Lalu ada buah tadi apa? Hasil perbuatan. Iya. Serta untuk melindungi biji, di dalam buah ada biji. Oke. Nah, sekarang kita membentuk kelompok. Ibu bagikan LKPD kelompok ya menjadi 2 kelompok. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Silakan dikerjakan. Nanti di screen Anda ada lembar untuk presentasi. Sebelumnya Ibu mau membagikan tumbuhannya dulu untuk ditempel di lembar ini. Nah, oke. Nah, ini Ibu juga sudah membawa alatnya untuk menempel. Nah, Ibu sudah siapkan ya. Nih. Sudah semuanya? Sudah. Ayo kelompok 1 maju untuk presentasi perwakilan. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama ini ada bunga, berfungsi sebagai alat perkembangbiakan dan pembentukan biji. Ada batang, berfungsi menopang tumbuh-tumbuhan. Sudah, Bu. Ya, oke. Kita beri apresiasi. Bentar, Ibu punya apresiasi dengan tepuk jempol. Ibu katakan dulu ya. Tepuk jempol. 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 Jempol diputar, 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 diputar. Salut. Itu ya. Ayo, Ibu bareng-bareng. Tepuk jempol. 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 Jempol diputar-putar, diputar. Salut. Oke. Semua kelompok sudah presentasi kan? Sudah. Sekarang Ibu mau membagikan soal evaluasi untuk mengukur bagaimana pemahaman kalian tentang Nah, semua kelompok udah maju kan? Nah, kita ada evaluasi sambil kuis. Tadi kelompok 2, kelompok 1 maju ke depan buat kuis. Ini namanya adalah spin, jadi kalian nanti menyepin untuk mengecek pemahaman kalian evaluasinya. Dapat nomor berapa? 4. 4 tadi apa? 4 yang apa? Buah. Terus buah fungsinya apa? Melindungi biji, Bu. Nah, terus sekarang kita cek nih, apakah benar buah itu melindungi biji? Kita cek dulu ya. Caranya ditarik, ininya ditarik. Benar nggak? Ya, ada melindungi biji nggak? Ada sebagai pelindung biji, berarti benar. Beri tepuk tangan untuk Mbak Nisa. Oke. Nah, kalian sudah paham tentang materi hari ini? Sudah. Sekarang Ibu memberikan soal evaluasi yang dikerjakan secara individu. Ya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sudah selesai, bisa dikumpulkan ke depan ya. Nih, Bu ambil. Oke. Nanti
ibu akan koreksi, Baik cek. Ibu. Yang nilainya di bawah KKM nanti akan ada remedial, yang nilainya sudah bagus akan ada pengayaan. Oke, nah cukup sekian materi dari hari ini. Kesimpulannya adalah bagian tumbuh-tumbuh itu sangat penting dalam kehidupan kita. Ada akar, batang, daun, bunga, dan juga buah. Dalamnya ada apa, biji. Oke, nah bagaimana ibu akan merefleksi pembelajaran hari ini? Menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Oke. Nah, sebelumnya ibu tutup, berdoa dulu ketua kelas menyiapkan. Dibentuk siap gerak. Mulai. Amin. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Selawati di NPM 235409191. Di sini saya akan mengajar pembelajaran IPAS materi ciri-ciri makhluk hidup kelas 4 SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Semoga kita sehat, bahagia, dan semangat belajar ya. Amin amin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Untuk ketua kelas silakan memimpin doa. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa, mulai. Selesai. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional dulu. Untuk anak-anak semuanya silakan berdiri ya. Mari. Baik, Bu. Nah, kita akan menyanyikan lagu syukur. Bisa semuanya? Bisa. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Yakinku teguh Anak-anak masih ingat pembelajaran kemarin? Masih. Ya, kemarin kita telah belajar tentang makhluk hidup dan benda mati. Ada yang masih ingat apa itu makhluk hidup dan benda mati? Tidak. Oke, kita ingat lagi ya, makhluk hidup itu adalah makhluk yang memiliki ciri-ciri seperti bernafas, bergerak, membutuhkan makan, dan mengeluarkan yang sisa. Kemudian benda mati itu adalah benda yang tidak mempunyai ciri seperti makhluk hidup. Dan sekarang kita akan mempelajari materi ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu jenis-jenis makhluk hidup? Hewan. Benar semuanya. Nah, sebelum ibu lanjut, kita akan melakukan ice breathing dulu agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan semangat dan ceria. Anak-anak ikuti ibu ya. Nanti kalau ibu bilang buka mulutnya tertawa 3 kali, kalian bilang hahaha. Dan selanjutnya juga gitu, kayak ibu bilang buka mulutnya tertawa 2 kali, kalian bilang haha. Kemudian kalau ada yang tidak suara, jadi kalian tidak perlu tertawa tanpa suara. Bisa? Bisa. Kita mulai ya. Buka mulutnya tertawa 3 kali. Buka mulutnya tertawa 2 kali. Buka mulutnya tertawa 1 kali. Buka mulutnya tertawa tanpa suara. Kita lanjut ke pembelajaran. Jadi di sini ibu akan menjelaskan apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat. Nah, seperti yang ibu jelaskan tadi, makhluk hidup adalah suatu organisme yang dapat mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan dan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya.
mempertahankan dirinya dari berbagai bentuk perubahan lingkungan. Lalu siapa saja yang termasuk jenis-jenis makhluk hidup? Yang pertama ada manusia. Siapakah manusia itu? Ya, kita semua adalah manusia, paling sempurna pikiran hidup yang seharga daun atau hewan. Nah, di sini juga ada jenis-jenis makhluk hidup. Yang pertama ada manusia, yang kedua ada tumbuhan, dan yang ketiga ada hewan. Dan juga termasuk seperti lalu bagaimana ciri-ciri dari makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup bergerak. Yang kedua, makhluk hidup membutuhkan makanan dan minuman. Yang ketiga, bernapas. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Yang kelima, berkembang biak. Dan yang terakhir, peka terhadap rangsang. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu bergerak. Bergerak. Jadi ciri-ciri makhluk hidup yang pertama ini adalah bergerak. Bergerak itu adalah berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Adalah berpindah dari tempat dengan cara yang tumbuh. Bernafas adalah proses menghirup dan mengeluarkan udara yang membutuhkan hasil. Nah, apa saja sih alat pernafasan makhluk hidup itu? Mesti bernafas, membutuhkan makan dan minum. Dan yang ketiga, makhluk hidup membutuhkan makan dan minuman. Makhluk hidup memerlukan makanan, sel serta jaring intersub. Makhluk hidup memiliki ciri yaitu tumbuh dan berkembang. Atau bertambahnya ukuran fisik dan struktur tubuh sebagian atau keseluruhan sehingga contoh pertumbuhan. Dan yang terakhir ada makhluk hidup mengeluarkan zat sisa dan makhluk hidup juga peka terhadap rangsang. Nah, selanjutnya Ibu di sini ada tugas. Nanti kalian akan Ibu bagi stick untuk menempelkan atau menancapkan di word ball yang sudah ada di depan. Sekarang Ibu bagi ya. Nah, yang sudah Ibu bagi silakan maju ke depan untuk menancapkan di bagian ciri-ciri makhluk hidup sesuai yang ada di depan. Yang tidak kebagian stick, Ibu kasih tugas yaitu word bell. Nanti yang Ibu tunjuk itu memutar word bell dan di dalam word bell tersebut ada pertanyaan yang wajib kalian jawab. Paham anak-anak? Paham, Bu. Mbak Vidya? Sebutkan jenis makhluk hidup, tumbuhan, hewan, manusia. Nah, benar sekali jawaban Mbak Vidya. Jadi di sini ada pertanyaan, sebutkan jenis-jenis makhluk hidup. Yang pertama ada apa Mbak tadi? Tumbuhan, terus hewan, manusia. Iya. Tepuk tangan Mbak Vidya. Nah, selanjutnya
Apakah sudah paham anak-anak untuk materi pembelajaran hari ini? Sudah. Nah, Ibu ada soal evaluasi untuk mengukur pemahaman kalian tentang materi pembelajaran hari ini. Nah, silakan dikerjakan dengan benar ya anak-anak. Iya, Bu. Sudah selesai anak-anak? Sudah. Jadi dapat kita simpulkan dalam pembelajaran hari ini adalah makhluk hidup adalah makhluk yang mempunyai jenis-jenis ciri-ciri makhluk hidup seperti bernafas, bergerak, tumbuh, berkembang, mengeluarkan zat sisa, peka terhadap rangsangan. Nah, kita sebagai makhluk hidup harus bisa menghargai sesama makhluk hidup agar makhluk hidup bisa berinteraksi dengan baik dan terjaga. Nah, sebelum Ibu tutup, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke, kita lanjut di pertemuan berikutnya ya anak-anak. Baik. Baik, Ibu. Sebelum Ibu tutup, untuk pertemuan kelas silakan. Di tempat duduk, siap gerak, berdoa, mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Wenang Pratama dengan NPM 23540126. Di sini saya akan praktek tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya pada kelas 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Salah satu bersama Di tempat duduk, siap gerak, berdoa, mulai. Selesai. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Anak-anak? Satu. Arju sama? Ajis. Oh, dua orang ya hari Iya, ini? Pak. Oh, iya. Sebelum kita menginjakkan dalam materi kita pada hari ini, kemarin Bapak sempat memberi materi apa pada anak-anak? Lupa. Tentang Pancasila. panca indera. Lupa. Nah, di dalam panca indera itu ada berapa? 5. Berapa? 5. Apa saja bisa disebutkan? Indra perasa, indra mendengar, indra meraba, indra melihat, indra menghirup, Mencium. Pengecap. oh iya, mengecap. Ya, contohnya dari indera pengecap. Lidah. Oke. Contoh dari indera pendengar. Telinga. Contoh dari indera melihat. Mata. Contoh dari indera peraba. Tangan. Oke. Berarti sudah bagus semua untuk ingatan dari pembelajaran kemarin. Dan pada hari ini Bapak akan memberikan materi tentang pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanan. Di sini siapa di rumah anak-anak yang punya hewan peliharaan? Tidak. Semua Punya. Saya nggak punya. Apa nggak punya? Sapi, Pak. Sapi ya. Ada yang lain? kucing, semut Pak, semut. Ayam. Nah, dari ayam. ya, dari berbagai macam jenis hewan peliharaan anak di rumah, makanannya itu sama atau berbeda? Beda. Kalau sapi makanannya apa? Rumput. Kucing? Whiskas. Tapi yang paling pokok kalau Ikan. kucing Ikan. daging ya berarti? Iya. Ayam?
biji-bijian. Iya. Oke. Semua doyan. Nah, sebelum kita menginjakkan materi, bisa di baca terlebih dahulu untuk doa sebelum belajar. Arabnya itu Rozi. Ya, untuk materi kita pada hari ini, apa perbedaan makanan hewan tersebut, dan kedua hewan mana yang makan tumbuhan, hewan mana yang makan daging. Coba Mas Hendri, yang makan daging yang mana? Yang singa Pak. Oke, untuk yang makan tumbuhan, Sapi. sapi bisa. Oke, ayam juga bisa ya. Untuk pengamatan lingkungan, ada hutan, ada peternakan, ada sungai, dan di situ di ketiga ekosistem itu terdapat hewannya sendiri-sendiri. Untuk pengelompokan hewan adalah cara pengelompokan hewan berdasarkan ciri tertentu agar mudah untuk dipelajari. Salah satu cara pengelompokan hewan adalah dengan berdasarkan jenis makanannya, dan untuk manfaatnya adalah mengetahui kebiasaan makanan hewan, memahami hubungan hewan dengan lingkungannya, memudahkan mempelajari berbagai jenis makanan. Untuk jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya terbagi menjadi tiga, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Herbivora adalah pemakan tumbuhan, karnivora pemakan daging, dan omnivora pemakan segala. Untuk hewan herbivora itu contohnya sapi, kambing, kelinci, dan gajah. Untuk ciri-cirinya memiliki gigi geram yang lebar dan datar, tidak memiliki gigi taring yang tajam, menghabiskan banyak waktu untuk makan tumbuhan. Yang kedua ada karnivora, ada singa, harimau, elang, serigala. Dan yang terakhir untuk omnivora adalah hewan pemakan segala, contohnya ayam, beruang, dan monyet. Dan ini untuk media pembelajarannya ada diorama dari rumput dan pot. Ini omnivora, herbivora, dan karnivora untuk semua. Nanti anak-anak di rumah bisa membuat. Iya Mas, siap. Untuk selanjutnya dari anak-anak semua ada yang ditanyakan? Sudah semua? Sudah. Selanjutnya Bapak akan membagi menjadi dua kelompok diskusi, kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 ke sini, kelompok 2. Silakan untuk dikerjakan, waktunya 20 menit. Sudah selesai. Pak, ini sudah selesai. Oke, sudah selesai? Sudah. Semuanya? Sudah. Oke. Terima kasih kelompok 2. Terima kasih kelompok 1. Silakan untuk perwakilan kelompok 1 dan 2 bisa maju. Di sini ada beberapa hewan yang tergolong herbivora atau pemakan tumbuhan. Itu adalah sapi, kambing, kelinci. Yang karnivora pemakan daging. Ada harimau. Ya, itu aja. Oke, terima kasih Mas Hendri. Yang selanjutnya ada karnivora itu pemakan daging, singa, harimau, sama elang. Yang omnivora ada pemakan segala.
burung, monyet, ikan, dan ayam. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Beri aplasan teman-teman. Ya, terima kasih. Baik, anak-anak, untuk kesimpulan dari kegiatan kita hari ini, pengelompokan hewan dibagi menjadi 3, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Dan ketiganya itu merupakan memiliki ciri-ciri tersendiri. Jadi tugas kita sebagai warga negara yang baik, sebagai siswa, sebagai peserta didik, kita harus melestarikan hewan-hewan yang ada di lingkungan sekitar kita, terutama untuk hewan-hewan yang hampir punah atau yang sulit untuk berkembang biak. Sebelum Bapak akhiri untuk pembelajaran pada hari ini, agar semangat, bisa untuk tepuk tangan. Nah, untuk tepuknya, tepuk 1, tepuk 2, dan tepuk 3 biasa aja. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2. Sekali gini, rendah ke atas, tambahin volumenya, 3, tepuk yang kencang. Bisa, Pak. Kalau Bapak bilang kalian bilang ya. Oke, cukup sekian pembelajaran Bapak pada pagi hari ini. Anak-anak, karena ini Bapak bersama guru-guru yang lain akan mengadakan rapat, jadi anak-anak bisa untuk belajar di rumah melanjutkan pembelajaran. Silakan Ketua untuk menyiapkan berdoa. Di tempat duduk siap berdoa, mulai. Selesai. Apabila Bapak ada kekurangan, Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.